Yang kedua, umur kita nanti banyak habis di tempat pekerjaan. Habis subuh banyak di antara kita sudah berangkat kerja. Nanti maghrib baru datang. Habis subuh berangkat, bahkan kalau lembur bisa jam 8, jam 9 baru datang ke rumah. Terus menerus kecuali hari Sabtu dan Ahad. Nanti banyak umur kita habis di tempat pekerjaan. Kalau di dua tempat ini, dalam rumah dan dalam tempat pekerjaan, tidak kemudian aktivitas kita bernilai ibadah, maka rugilah manusia. Pagi ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menggunakan umur itu habis dalam rumah tapi tetap bernilai ibadah. Yang pertama, Pak, jadikan rumah kita sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu, para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka, bermuajahah, untuk bersama-sama kita mengkaji dari sebagian syariah agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di masjid ini. Masjid yang luar biasa, ya. Beberapa tahun yang lalu sudah dihubungi, kemudian ada COVID. COVID berakhir, saya kena stroke, pecah pembuluh darah, operasi otak 3 kali. Jadi saya hidup ini dan normal kembali. Ini karunia Allah yang luar biasa, ya. Panjang ceritanya, ya. Tapi saya berikan kesimpulan, berinteraksilah kepada Allah dengan banyak-banyak menyebut asma Allah, banyak-banyak berhubungan dengan Al-Quran. Sebab kesembuhan saya tidak lepas dari Al-Quran. Saat saya dioperasi otak, sampai maaf ya, ini cerita dulu ya. Saya dipasang selang ini, otak saya ini permanen, sampai sekarang masih ada. Dari otak ke belakang telinga sampai dengan kandung kemih. Sebab pada saat pembuluh darah ini pecah, ada COVID, saya disuruh untuk diisolasi, ya.
Jadi begitu pecah itu belum ditangani. Akibat pecahnya pembuluh darah ada gumpalan darah yang menghambat cairan menuju otak, sehingga membesar, namanya hidrosifalus. Kemudian oleh dokter dipecah di sini, disudet di sini, pasang selang. Dalam ketidaksadaran saya itu, jadi hilang kesadaran, udah blank. Jangankan surat-surat, ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak saya hafal, tidak hilang. Karo bojo yo lali ya. Istri saya bilang, ya aku sopo ya. Jadi saya diceritai oleh istri saya pada saat sudah sembuh, sampai ya saat blank dioperasi 3 kali, tidak sadar. Sampai tak takoni, ya aku sopo. Jawab sampai apa? Ponak aku. Lupa, blank sudah. Istri saya menangis, anak saya perempuan juga menangis. Kok boleh gini saya? Itu Pak, Ramadan besok itu sudah 4 tahun. Saya sangat sedikit terhibur karena pada saat saya stroke itu, pada saat saya ngaji, memberikan materi kajian guru-guru SD Muhammadiyah se-Surabaya. Begitu saya presentasi, Pak tampilkan PowerPoint, 10 menit saya ceramah. Kemudian saya kena stroke. Alhamdulillah, dalam jangka 10 bulan saya masih bisa berangkat umroh normal kembali. Padahal dioperasi otak 3 kali. Umrohnya itu Pak, bukan kalau saya punya banyak uang, enggak. Sebab ada jamaah yang nadar, Ustadz Saukani, nanti kalau jenengan sembuh saya berangkatkan umroh. 10 bulan setelah saya stroke berangkat umroh. Di depan Ka'bah Pak, nangis saya. Aku arep mati sik iso nonton Ka'bah. Ada hubungan apa dengan Quran? Bapak sekalian, pada saat saya blank, enggak ingat apa-apa ya. Saya bilang pada istri saya, sapa maca Quran enak. Istri saya bilang, iki rumah sakit duduk masjid, orang ono wong maca Quran. Saya bilang, loh aku lo krungu. Sehingga saya Pak, dalam keadaan tidak sadar itu, mengikuti bacaan yang saya dengar. Sementara istri saya tidak dengar. Jadi ono wong maca Quran Pak, merdu enak, murotalnya bagus. Kalau mungkin Pak, rumah sakit itu rumah sakit Islam, mungkin Khotijah, mungkin RSI, itu memungkinkan operatornya nyetel tip, nyetel bacaan-bacaan Quran. Ini rumah sakit umum, gak ono wong maca Quran, tapi saya mendengar Al-Quran dibaca orang. Akhirnya istri saya Pak, mengambil Quran dan menyimak apa yang saya baca, disimak. Kalau salah dibetulkan, kalau betul ya dibiarkan. Karena apa? Saya hanya mengikuti suara Al-Quran dibaca orang, sementara istri saya tidak dengar itu. Dan alhamdulillah Pak, dalam proses perjalanan waktu, lupa tadi, akibat banyaknya sel-sel otak yang rusak karena dioperasi tadi, normal kembali. Disitulah kebenaran Al-Quran.
wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Dan aku turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Itu benar, Pak. Bukan jari ini. Saya, Pak, mengalami sendiri. Sel-sel otak itu makhluk ciptaan Allah. Dia pun akan merespon jika ada firman Allah dibaca. Dan itu terbukti. Wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Maka saya berpesan, Pak, untuk kita semua, banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Sering-seringlah berkomunikasi dengan Allah dengan wujud membaca Al-Quran. Yakinlah suatu saat, jika saat itu telah tiba, Al-Quran akan mendatangi ahli-ahlinya, pembaca-pembaca Quran, pengajar-pengajar Al-Quran, pembelajar-pembelajar Al-Quran. Untuk apa? Untuk diberi syafaat oleh Al-Quran. Banyak hadis tentang itu, ya. Nah, saya bersyukur walaupun mantan kena COVID, mantan kena stroke, pagi ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ini kenikmatan yang luar biasa, ya. Nah, sekarang mari kita bicara masalah kajian ini. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah hingga 4 kali sumpah berturut-turut. Diling-iling. Sumpah Allah itu sering kita dengar. Sumpah Allah 4 kali berturut-turut itu banyak yang sudah kita hafal. Sumpah itu berbunyi watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Huruf waw yang ada di ujung ayat itu namanya waw qasam. Dalam ulumul Quran disebutkan waw qasam itu apa? Waw qasam itu ada huruf waw yang digunakan untuk bersumpah, menyebutkan sumpah Allah yang agung. Demi buah tin, demi pohon zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sebab ayat ini turun di kota Mekah. Setelah Allah bersumpah yang 4 kali berturut-turut, baru menyebut hasil ciptaannya yang berwujud manusia. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan tanaman, menciptakan hewan. Bahkan Allah menciptakan malaikat, menciptakan iblis. Tapi tidak pernah ciptaan-ciptaan itu disebut yang awalan dengan sumpah 4 kali berturut-turut. Kecuali makhluk ciptaan itu berwujud manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini, Pak, diawali dengan huruf takkid. Laqad. Apa huruf takkid ini? Yaitu huruf untuk meyakinkan pendengar akan informasi yang akan disampaikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Ini luar biasa. Jadi kita yang di sini ini merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, diciptakan dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada makhluk yang berwujud manusia itu, baik saat ia hidup maupun telah mati sekalipun. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh akan kami muliakan anak-anak cucu Adam. Tegese menungso kabeh iku dimuliakan. Saat hidup dimuliakan, saat mati juga dimuliakan. Apa wujud kemuliaan pada saat orang itu mati? Ini berlaku, Pak, universal.
Suatu saat Rasulullah duduk bersama para sahabat. Kemudian ada orang Yahudi memanggul jenazah lewat di belakang depan Rasulullah. Rasul berdiri menghormati jenazah yang lewat tadi. Para sahabat bilang, wahai Rasul, tadi yang diusung tadi itu orang Yahudi. Walaupun mereka itu yang orang Yahudi, jika ada orang yang sudah meninggal, hormati dia. Berdiri Rasulullah. Bapak sekalian, ya. Terima kasih. Ya. Bapak sekalian, saya berharap nantinya seluruh warga Muhammadiyah yang ada di geluran ini, baik laki-laki maupun perempuan, harus bisa merawat jenazah. Pak, maaf ya, Bu, ngapunten. Kalau orang itu hidup, kemudian ruhnya dicabut oleh Allah, badan manusia disebut apa? Mayit itu bahasa Arab. Jenazah itu bahasa Arab. Jasad juga bahasa Arab. Bangkai itu bahasa Indonesia. Coro Surabaya batang. Ya, berarti ini ono wong gak karo-karon kelakuan, oh batang gitu. Ya, itu coro Surabaya. Walaupun dalam bentuk bangkai sekalipun, tetap Pak, dimuliakan manusia itu. Buktinya apa? Perawatan jenazah itu ritual dalam Islam. Hanya merawat jasadnya saja, hanya merawat tubuhnya saja, itu ibadah, ritual. Berapa kali memandikannya, berapa lembar kain kafannya, dihitung. Menunjukkan ini ritual, ini adalah merupakan ibadah yang ada ketentuan-ketentuannya. Bapak sekalian, ini terkhusus Bapak ya, Ibunya enggak, terkhusus Bapak. Bapak-bapak nanti kalau mengantarkan jenazah ke pemakaman, Pak, jenengan enggak boleh duduk sebelum jenazah dimasukkan ke liang lahat. Jenengan mesti berdiri itu. Kalau nanti jenazahnya sudah dimasukkan ke liang lahat, baru jenengan boleh duduk. Karena penghormatan kita pada jasad manusia. Pada saat kita masuk ke area pemakaman, lepas sepatu, lepas sandal, lepas terumpah, itu instruksi Rasulullah. Kenapa? Kita menghormati ahli-ahli kubur. Ucapkan salam pada mereka. Ojo sampai ono wong geluran ngomong, Pak, percuma dikai salam, gak ono sing jawab. Kok semisal jawabannya itu jenengan dengar CJ ceritanya. Ya. Kalau Rasul menyuruh berarti itu dia menjawab. Mereka mendengar. Assalamualaikum ya diyar. Coba. Dari riwayat kami mengatakan assalamualaikum ahli kubur. Disuruh berucap salam sebagai penghormatan. Di area pemakaman Pak, dieling-eling, tidak diperkenankan melangkai kuburan, menduduki batu nisan. Mengapa? Sebab di bawah bumi itu dibaringkan jasad makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jadi luar biasa. Walaupun begitu Pak, kalau malam di kuburan Kembang Kuning Surabaya rame Pak. Sing guyu berarti tahu merono ya. Ya. Ono kuburan di gawe nggon turu dikencingi. Pak,
itu kan kuburan Cina. Walaupun Cina etnisnya, dia juga Bani Adam. Walaqad karomna Bani Adam. Akan aku muliakan anak-anak cucu Adam. Termasuk wong Londo, wong Cina, wong Madura, wong Jawa, kabeh dimuliakan. Orang yang paling mulia di dalam pandangan Islam adalah mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Allah dan dia menegakkan sholat di dalam masjid. Ya, orang yang melangkahkan kaki menuju masjid ini orang yang luar biasa. Tidak apa-apa kita analisis sekarang. Pak, wong sing nang masjid, Pak. Niatnya saja, niat suci. Niatnya saja, Pak, suci. Badannya badan yang suci, pakaiannya pakaian yang suci. Gak ono sing najis nanti. Badane suci, kabeh wis padha adus. Sapa sing durung adus? Ngaco. Maju ki contoh ya. Semuanya suci. Masuk di tempat yang suci, menyebut asma Allah yang suci. Ini makhluk yang luar biasa. Dan langkah-langkah menuju masjid, langkah-langkah yang bisa menghasilkan ampunan dan derajat kemuliaan di hadapan Allah. Nah, ini maka mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Kita di perumahan ini punya masjid yang luar biasa. Ya, saya tadi lihat begitu datang kok cilik masjidnya, warang ditelok, gede api. Tanggung jawab kita sekarang memakmurkan masjid. Pak, orang munafik itu banyak tanda-tandanya. Yang umum lewat lisannya, Pak, wong munafik itu nek ngomong mesti gak bener. Bujukan, ngapusi, berkhianat, ya, itu sing umum. Tanpa perlu kita ketahui, Pak, hubungan seorang dengan masjid itu bisa pula nantinya sebagai tanda munafik. Orang munafik itu, Pak, tidak pernah bertahan lama duduk di masjid. Kudu mulih. Ya, ono wong cangkruk-cangkruk nang masjid, klesetan-klesetan nang masjid, ngopi nang masjid, bareng ono adzan metu gak balik. Iku ngono tandane wong munafik. Ya, cangkruk-cangkruk nang masjid, ngopi-ngopi nang masjid, bareng ono adzan metu gak balik. Ono ngono nang kene. Nek ono jejeg kene wong ngono iku. Ya. Pak, ngapunten nggih, iki ngaji ku Surabayaan wae ya. Surabayaan wae. Sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan. Tapi sekalian, ada yang perlu renungkan di dalam firman-firman Allah ini. Tadi dalam pembukaan saya sebutkan bahwa manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan apa yang tercipta seluruh dunia ini, yang ada di atas bumi ini, di bawah kolong langit ini, semua itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian semua. Pak, Bu, maaf ya, terjemahan ini, Pak, salah. Tapi sengaja tak tulis begitu sesuai dengan apa yang ada pada Quran terjemahan jenengan di rumah. Pak, di sini kholaqo. Kholaqo itu dia menciptakan, bukan menjadikan. Kalau menjadikan, ja'ala. Gitu. Ya. Jadi kholaqo
dengan ja'ala itu beda. Kalau kholaqo menciptakan, ja'ala menjadikan. Allah itu al-khaliq, pencipta. Ya. Maka yang benar adalah dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Untuk siapa? Untuk kalian semua. Jami'an. Seluruhnya. Apa yang melekat pada diri kita, Pak? Seharusnya kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Sebab informasi Allah selanjutnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepadaku, untuk menyembahku. Ya. Dua ayat ini, Pak, mempunyai irtibat fil makna. Irtibat fil makna itu apa? Irtibat fil makna itu ada dua ayat yang mempunyai keterikatan maksud, terikatan makna. Dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia, dan manusia itu diciptakan untuk ibadah. Ya, dipaham nggak kesimpulannya itu, Pak, ya? Saya ulangi lagi, dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia, sementara manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Oleh karenanya apa yang melekat pada diri kita, umur kita, harta kita, istri, anak kita, keluarga kita, ilmu kita, semuanya harus kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Jadi sekali lagi, dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Al-Baqarah 29. Tapi perlu diketahui manusia dicipta itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, saya sangat berbangga sekali bahwa jenengan di sini kumpul di sini, kumpulnya kita karena iman kepada Allah. Dalam rangka takarub, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berikutnya, Pak, pesan Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis, Pak, dalam Sunan Abu Daud, hadis nomor 1301. Pak, ini karena ngaji, Pak, ya, tak buka kok, tak buka nih hadisnya, ya, benar, Pak. Jadi dalam satu hadis ini ono jenenge kitab 9 kitab hadis Kutubut Tis'ah. Ya. Dalam Sunan Abu Daud. Ini kitab Abu Daud saya buka. Nomornya tadi 13 berapa? Ya. Saya tidak mengajak jenengan baca ini, Pak. Mocong ini iso nangis. Sebab gak iso muni. Ya. Saya hanya mengajak jenengan untuk tahu di sini, Pak, ada sanad. Ya, ada sanad itu. Saya klik. Nah, sudah berubah warna, ya. Kita lihat, Pak, thoriqu riwayah, jalan periwayatan hadis ini, Pak. Ya. Jalan periwayatan hadis ini. Nah, ini ada skema sanad hadis. Kalau yang kotak-kotak itu, Pak, tidak ada yang merah, berarti hadis itu sahih. Sebab perjanjiannya adalah ini, Pak. Kalau putih itu sahabat. Semua sahabat itu adalah merupakan sikoh, dhabit, adil, ya. Nanti kalau kotaknya ada yang hijau seperti ini, Pak, makbul, diterima hadis itu. Hadis itu hasan, ya. Tapi kan wis ungu, majhul,
Majhul itu wong sing nggawa hadis, wong sing nggawa kabar teko Nabi tidak dikenal. Maka hadis itu disebut dengan sanad yang majhul, tidak dikenal. Pak, kabar-kabar teko WA iku majhul. Sopo sing nulis gak dikenal. Kabar sing majhul. Kategori hadis dhaif. Ya. Yang merah juga yang merah ini dhaif. Pak, sekali lagi Pak ya, ini warna-warna ini hanya untuk pertanda tentang ilmu hadis yang ada dalam aplikasi ini. Ojo digawa nang ngene warnai partai. Partai abang. Oh, dhaif itu. Ojo ya. Iku ngono hanya ilmu hadis dalam aplikasi ini. Tapi sekalian, berikutnya Pak. Coba ya, ini ada sanadnya. Sanad artinya marfu. Marfu itu artinya sanadnya nyambung sampai Nabi. Berarti hadis ini hadis yang sahih, yang bisa digunakan untuk landasan beramal sholih, beribadah. Nah, hadis itu Pak, ini karena berbahasa Arab, saya copy, saya taruh di sini nih, saya terangkan di sini ya. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz, wonge gagah, kuat, cerdas, aktif ibadah. Kemudian Rasul menepuk-nepuk pundaknya. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Diulangi lagi, wallah inni la uhibbuka. Faqala usika ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, saya betul-betul sangat menyukai kamu. Aku sangat mencintai kamu. Kemudian Rasul mengatakan, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepada Mu'adz. La tata'anna fi duburi kulli sholatin faqul. Jangan sampai kamu lupakan Mu'adz. Di setiap kamu selesai sholat, aqul, ucapan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini Pak sahih. Orang beramal itu bermacam-macam. Ada yang beramal itu karena menyontoh Nabi, walaupun dia tidak tahu, tidak ngerti, dia menyontoh Nabi. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini semuanya bisa umroh, bisa haji. Sing amine banter budal dhisik. Nah, ya. Nabi itu Pak, kalau lagi tawaf keliling Ka'bah, di pojok Ka'bah itu Pak, ono Hajar Aswad, batu yang hitam. Di setiap Rasulullah dekat dengan Hajar Aswad, dia mengambil batu itu, mengusap batu itu, mencium batu itu, dikembalikan ke tempat semula. Abu Bakar melihat Rasul seperti itu, ittiba, mengikuti. Diambil batu itu, diusap batu itu, dicium, dikembalikan. Pak, sampai dengan hari ini Pak, tidak ada ahli tafsir hadis yang menyebutkan, yang memberikan keterangan untuk apa Rasulullah mencium Hajar Aswad. Orang tafsir Pak. Semua orang nggak paham, tapi menyontoh, mengikuti. Jika kita ke sana nanti Pak, walaupun tidak bisa mencium, Rasul juga memberitahukan, berilah isyarat, Bismillah, Allahu Akbar, dengan melambaikan tangan dan mengecup dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Saya pastikan Pak, jenengan nanti masuk Masjidil Haram,
melihat Ka'bah nangis jenengan. Ya. Aku biyen ora percaya ngono iku. Mosok sih gembeng temen. Pak, walaupun Ka'bah itu tidak mempunyai nilai estetika, keindahan. Ka'bah itu, Pak, kubus rodok penceng. Kotak sing rodok penceng. Satu sisi 9,5 meter, sisi yang lain 10 meter, sisi yang lain kurang dari 10 meter. Rodok penceng. Tingginya hampir 15 meter. Apa penceng? Sebab Nabi Ibrahim waktu membuat Ka'bah nggak pakai meteran, nggak pakai siku. Sebab Nabi Ibrahim bukan tukang batu, bukan bangunan, tapi Pak, orang melihat Ka'bah dan kemudian mendengar talbiyah, hati bisa bergetar, nangis. Saya juga begitu, berkali-kali nangis, melelehkan air mata. Ora ono critane wong delok Borobudur nangis ora ono. Nontok Prambanan nangis ora ono. Nontok Ka'bah Pak bisa menangis orang itu. Nah, Bapak sekalian, satu. Jadi orang beramal bisa karena menyontoh Nabi walaupun dia tidak ngerti. Itu namanya ittiba. Ya. Yang kedua, karena memang orang itu diberitahu sama Rasulullah tentang keutamaan. Maka dia mengamalkan. Tapi Pak, ini ada usika, wasiat. Wasiat itu Pak, mendekati wajib perintahnya itu. Jenengan diberi wasiat oleh orang tua, jenengan wajib melaksanakan wasiatnya. Jadi beda, ketekanan hukumnya beda. Lah ini Mu'adz diberi wasiat. Aku berwasiat kepadamu ya Mu'adz. Janganlah kau tinggalkan dalam setiap akhir sholat untuk berucap Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini semua sudah hafal. Ya. Kata-kata fi duburi kulli sholatin itu di setiap sholat. Dan sholat itu macam-macam. Ono sholat yang wajib atau fardu, ada sholat yang sunnah. Sholat sunnah juga macam-macam. Ono sholat yang terikat oleh tempat, ono sholat yang terikat dengan sebab. Nek sama ditakoni wong, sampean lapo kok sholat jenazah? Jawabnya apa? Sebab ono wong mati. Nek gak ono wong mati, ora ono sholat jenazah. Ini artinya apa? Sholat yang terikat oleh sebab. Lapo sampean sholat gerhana? Ya sebab ada gerhana. Kalau tidak ada gerhana, kita tidak pernah sholat gerhana. Terikat oleh sebab. Ono sing terikat oleh tempat. Sholat tahiyatul masjid, iku nang masjid. Ora ono sholat tahiyatul masjid nang omah ora ono. Nang masjid terikat oleh tempat. Ya. Baik yang fardu maupun yang sunnah jangan ditinggalkan. Begitu selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 permintaan kita kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Pak, ingat kepada Allah itu penting, Pak. Karena apa? Satu, dengan ingat kepada Allah dijamin Pak, hati jenengan akan tenang. Tatmainnul qulub, karena zikir kita kepada Allah. Jangan keluar rumah tanpa bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah langkah-langkah jenengan, langkah-langkah yang mendapatkan ridho dari Allah.
Jangan makan kecuali dengan ucapan basmalah. Jangan tidur sebelum kita membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Siapa tahu itu dzikir terakhir. Sebab banyak kasus wong sehat, wong kuat begitu tidur mati, Pak. Jangan boleh menganalisis doa itu. Doa-doa tentang tidur, doa-doa kematian. Jenengan memasuki malam itu memasuki dunia kematian. Coba jenengan pada saat tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu pula ya Allah aku mati. Mati, tidur kita. Jenengan analisis doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku dari kematianku. Maka nanti Pak, ngapunten nggih Bu, dieling-eling nih, dieling-eling. Pada saat kita akan tidur Pak, berwudulah terlebih dulu seperti wudunya sholat. Siapa tahu itu toharoh terakhir. Ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah. Nanti kita sebutkan dalam hadis itu ada ya. Menjelang tidur, siapa tahu itu zikir terakhir. Sebab banyak kasus Pak. Ono wong jenenge Marisa Haq. Sapa Marisa Haq itu? Kenal sampean? Kenal nang ndi sampean? Ya. Nah, meninggal dunia padahal itu sehat, kuat, pinter, ayu pisan. Ya. Tidur, ndak bangun-bangun. Ya apa nangis Ikang Fauzi, gak nyangka bojone mati dengan cara seperti itu. Kalau jenengan Bismika Allahumma ahya bismika amut kemudian tidur, itu tertanda jenengan husnul khotimah. Sebab akhir dari perjalanan hidup jenengan diakhiri dengan menyebut asma Allah. Tidak hanya sekedar la ilaha illallah saja. Semua aktivitas kemudian menyebut asma Allah. Di tengah aktivitas itu kemudian meninggal dunia. Insya Allah itu matinya yang husnul khotimah. Ya, banyak-banyak zikir. Bapak sekalian, carut marutnya orang sekarang hidup, ndak karo-karoan tatanan hidup. Amburadul kabeh sebab banyak orang yang tidak ingat kepada Allah. Banyaknya koruptor, banyaknya orang korupsi, itu berbanding dengan banyaknya orang yang tidak pernah ingat kepada Allah. Dalam tafsir Al-Manar, kalau jenengan aktif atau ya sangat intens dengan hubungan dengan kitab-kitab klasik ya. Dalam tafsir Al-Manar, Muhammad Rasyid Ridho memberikan definisi tentang iman. Al-imanu qaulu wa amalu fa huwa idza yajitu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan. Iman memang letaknya dalam hati, tapi terwujud nanti pada ucapan dan perbuatan. Ya, maka bisa bertambah, bisa berkurang. Banyak-banyak zikir kepada Allah ya. Wa syukrika, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat. Pak ngapunten nggih, wajah-wajah orang yang pandai bersyukur itu kelihatan Pak. Ya, wajah-wajah sing pinter bersyukur kelihatan, sing gak bersyukur ya kelihatan. Iki duduk dukun. Ya, syukur itu Pak, hati Pak. Ya, itu amalan hati bersyukur. Bisa terwujud nantinya dengan amal-amal berikutnya. Sampean Pak, kalau pandai bersyukur,
wajah jenengan Bu awet muda, ya, awet muda. Ya mudah-mudahan awet muda, awet urip, ya. Enak di karo awet muda tapi nggak awet urip. Ya. Tapi sekalian, jadi hati nantinya mencermin pada air muka. Wes ngene, ngapunten nggih. Jenengan menawi tertawa ana wong guyu sampean foto. Wes dengan orang yang sama saat menangis dengan foto. Wajahnya beda. Wajah orang tertawa dengan wajah orang menangis itu beda. Karena kedua-duanya Pak, pada isi hati. Wong sing atine seneng guyu, wong sing atine susah nangis. Sama Pak. Orang yang pandai bersyukur dan tidak pandai bersyukur akan nampak pada air mukanya. Lah ngapunten biasane wong sing cepet tuwa, nek wong Surabaya ngarani kebrangas. Iku akibat kurang bersyukur. Wajahnya lebih tua daripada umurnya. Umurmu piro? 30 tahun Pak. Ya kok wis tuwa. Bisa kebrangas sih ya. Nah, wa husni ibadatik, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa bisa beribadah kepadamu dengan baik. Apa ya, kita percepat. Umur manusia itu nanti Pak banyak habis di dua tempat. Dititeni ya, dititeni. Umure menungso niku mangke telas ten lebete dua panggenan. Umur manusia itu habis di tempat. Yang pertama Pak, umur kita nanti banyak habis di dalam rumah. Apa menes pensiun, kena stroke, diabetes tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, wis gak kober Pak main doro gak kober. Wis ora kober mlaku-mlaku nang plaza. Sebab awak wis lara kabeh, maka dia akan tetap di rumah. Berapa jam di rumah? Banyak menghabiskan umur dalam rumah. Yang kedua, umur kita nanti banyak habis di tempat pekerjaan. Habis subuh banyak di antara kita sudah berangkat kerja. Nanti maghrib baru datang. Habis subuh berangkat, bahkan kalau lembur bisa jam 8, jam 9 baru datang ke rumah. Terus menerus kecuali hari Sabtu dan Ahad. Nanti banyak umur kita habis di tempat pekerjaan. Kalau di dua tempat ini, dalam rumah dan dalam tempat pekerjaan, tidak kemudian aktivitas kita bernilai ibadah, maka rugilah manusia. Pagi ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menggunakan umur itu habis dalam rumah, tapi tetap bernilai ibadah. Yang pertama Pak, jadikan rumah kita sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Rasulullah bersabda, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wa la tattakhiduha qubura. Ini sabdanya Rasulullah. Hadisnya Pak, hadis sahih. Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai tempat untuk menegakkan sholat. Dalam hal ini sholat sunnah. Dan janganlah kalian jadikan rumahmu seperti kuburan. Pak, dititeni nggih. Nek ana wong Islam salat subuh nang omah, nek ana wong lanang salat subuh kok nang omah, iku duduk wong Muhammadiyah, tapi wong Aisyah. Ya, itu perlu dititeni yuk. Dadi nek ana wong lanang salat subuh kok nang omah, iku duduk wong Muhammadiyah.
iku ngono wong Aisyah. Sebab kanggone wong lanang salat wajib iku nang masjid, salat sunah di rumah. Ya, kecuali kalau memang sholat itu terikat dengan masjid, seperti sholat tahiyatul masjid tadi itu. Ya, dieling-eling. Apalagi sholat Jumat. Ya, ibu-ibu walaupun jenengan tidak punya kewajiban datang ke masjid, tapi orang perempuan itu boleh ke masjid. Sebab keutamaan-keutamaan yang ada pada perjalanan masuk masjid dan sebagainya. Orang-orang yang duduk dalam masjid itu bukan duduk yang percuma. Orang yang duduk dalam masjid menunggu datangnya waktu sholat didoakan oleh malaikat dengan 3 doa. Malaikat akan mengatakan Allahumma firlahu, ya Allah ampunlah dia. Dia siapa? Dia yang duduk dalam masjid ini. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia. Siapa? Orang yang duduk dalam masjid itu. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Taubatnya siapa? Taubatnya orang yang duduk dalam masjid. Jadi duduk dalam masjid adalah duduk yang bisa mendatangkan doanya malaikat. Dan malaikat itu kalau berdoa bukan sama mau-maunya. Malaikat berdoa itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita untuk mendatangi masjid. Ya. Nah, lalu sekalian, semua waktu, semua tempat, ini dileng-leng Pak ya, dileng-leng. Semua waktu, semua tempat yang ada hubungan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu akan diberkahi oleh Allah. Diberkahi. Kalau jenengan nanti Pak, sholat sunnah di rumah, tahajud, witir, duha, bahkan rawatib. Apa rawatib itu? Rawatib itu cara Arab, bentuknya bentuk jamak dari kata rotiba. Rotiba itu Pak mengiringi. Jadi sholat rawatib yaitu sholat yang mengiringi sholat wajib. Bisa sebelum, bisa sesudah sholat wajib. Itu namanya rawatib di rumah. Karena rumah jenengan ditegakkan untuk menegakkan sholat. Rumah jenengan sebagai tempat berinteraksi dengan Allah dengan wujud sholat, maka rumah jenengan pun insya Allah akan diberkahi oleh Allah. Rumah yang diberkahi menjadikan keluarga itu damai, tenang, kerasan, betah nang omah. Dalam bahasa agama disebut dengan sakinah, ketenangan. Berhati-hatilah jika kita punya anak tidak betah di rumah. Nah warung ya, warung kopi. Alasannya anak, lela pokok senengan nang warung. Enak ya nang kono. Ono wifi ini. Pasangan wifi nang omah, anak tetap nang warung. Hati-hati Pak. Jika kita punya anak tidak betah di rumah. Pak, lebih berhati-hati jika kita punya istri tidak betah di rumah. Reuni ya. Bu, mendengar nggak sering reuni lah. Gara-gara ono iki ya. Anyar-anyar ono iki. Wah, konco-konco TK ketemu, konco SD, SMP, SMA ketemu. Reuni kabeh. SD reuni, SMP reuni, PAUD reuni. Sing diomong niku apa? Iku Pak, ngapunten nggih. Iku tandane bojo sampean gak betah nang omah.
Hati-hati itu. Muhasabah. Apa bojoku gak betah nang omah? Apa kok anakku gak betah itu? Bisa jadi, Pak. Ini. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat tidur saja. Koyok dini kuburan kanggo turu wae. Ya. Nah, Bapak sekalian, jadi dikit ingat, waktu, tempat yang ada hubungan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu diberkahi oleh Allah. Ada sebuah hadis, Pak. Ini kemari sampai jam piro? Sampai duhur. Bapak sekalian, Rasul pernah berdoa. Yang doa itu diabadikan dalam hadis kitab Musnad Ahmad. Gak apa-apa dibuka ya. Mau jenenge ngaji ya. Tak buka kamar. Kitab hadis namanya kitab Musnad Ahmad. Nah ya, saya buka ini Daud ditutup. Hadisnya Pak itu nomor 2228. Saya baca ya. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kalau dalam Baihaqi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu kalau dalam hadis riwayat Baihaqi. Nah, dalam Musnad Ahmad itu redaksi ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Ono apa bulan Rajab? Ono perintah sholat. Peristiwa Isra Mi'raj. Perintah sholat malam. Jadi Rajab diberkahi sampai Rasul menyebutkan Allahumma barik lana fi Rajab. Karena Rajab bulan yang diberkahi karena ada di dalamnya itu perintah sholat yang 5 waktu. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Ono apa karo bulan Sya'ban? Nanti Pak jenengan menawi ten Madinah, ya. Sampean sholat ngadep ngidul, ya. Jadi menawi jenengan ten Madinah, sholatnya ngadep ngidul. Sebab kalau di sini Madinah, Mekah itu di selatan. Jadi sholatnya ngadep ngidul. Dulu zaman Rasulullah pertama-tama hijrah 16 bulan sholatnya ngadep ngalor ke utara. Sebab kiblatnya Masjidil Aqsa di Palestina. Itu sejarah sholat Pak. Kabeh itu ada sejarahnya. Nah Rasulullah sholat di pagi hari di dalam masjid. Para ahli tafsir berbeda pendapat. Tafsir hadis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasul lagi sholat duha sebab pagi hari. Ada yang mengatakan Rasul lagi sholat tahiyatul masjid sebab dalam masjid. Yang pasti Rasulullah sholatnya munfarid. Munfarid itu ijen, ora jamaah dalam masjid. Ngadep ke utara, Pak. Begitu posisi rukuk, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sementara Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram itu di selatan. Langsung Pak. Rasul tidak membatalkan sholatnya, Rasul tidak kemudian mengulangi sholatnya Pak. Sami'allahu liman hamidah. Ya Muhammad, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Langsung berputar.
180 derajat menghadap ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Peristiwa perubahan arah sholat, kiblat sholat terjadi pada bulan Sya'ban. Nah, karena bulan Sya'ban ada hubungan dengan sholat, maka Rasulullah menyebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nah, itu ono sejarahnya. Dieling-eling, nek sampe nang Madinah salate ngadep ngidul. Ojo ngadep ngulon. Sampe nang Madinah ngadep ngulon salate, ngadep nang Liverpool. Ngapain bal-balan sampean. Ya. Nah, perlunya tahu geografi di situ. Berikutnya, wa barik lana fi Ramadan. Berkahi ya Allah kami di bulan Ramadan. Ada apa Ramadan kok diberkahi? Sebab dalam Ramadan itu ada sholat khusus. Yang sholatnya sudah diberi nama Ramadan. Qiyamul Ramadan. Jenengan harus paham, Pak. Dalam hadis, Pak, tidak ada istilah tarawih. Ya. Sebab tarawih itu, Pak, bahasa fikih. Sama dolai kitab-kitab hadis. Hadis opo ae? Sama dolai. Ora ono Pak salat tarawih. Sing ono iku Qiyamul Ramadan. Ya. Jenengan kedah paham. Kalau disebut Qiyamul Ramadan iku ngono bahasa hadis. Lah nek ono wong ngomong salat tarawih iku bahasa fikih. Beda bahasa hadis karo bahasa fikih. Nah, di kitab-kitab fikih, sebab karena tarawih itu munculnya itu pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Nabi, istilah Qiyamul Ramadan. Mangqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wonge sing Qiyamul Ramadan imanan disebabkan banyaknya iman kepada Allah. Wahtisaban hanya berharap kepada Allah tentang maghfirah, tentang keutamaan-keutamaan, ya, tentang ampunan, tentang hidayah. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Mongko dosa-dosa wong iku diampuni kali Gusti Allah. Jadi Ramadan diberkahi disebabkan ada sholat khusus di dalamnya, yaitu Qiyamul Ramadan. Tapi sekarang sholat Qiyamul Ramadan itu nggak populer. Sing lebih populer tarawih. Tak jane ya padha wae. Cuman istilah. Nek Qiyamul Ramadan itu bahasa hadis, nek tarawih bahasa fikih. Nah itu ya. Wes, dilanjut dipercepat. Kasih tuh sarapan ini. Berikutnya, Pak. Karena nanti rumah jenengan banyak kita gunakan menghabiskan umur, jadikan rumah itu sebagai tempat pelaksanaan infak dan sedekah. Ini perlu diberitahukan dulu, opo infak, opo sedekah. Pak, terhadap harta itu ada kewajiban-kewajiban. Kalau zakat itu kewajiban ya, amalan yang nantinya wajib. Zakat itu wajib. Kewajiban zakat karena ada dua, terikat dengan waktu dan terikat dengan ukuran. Hukumnya wajib. Yang kedua infak. Infak itu Pak wajib. Ya. Bukan sunnah, itu wajib Pak infak itu. Walaupun tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh ukuran, infak itu wajib. Contohnya apa? Ngeten Pak. Ana wong lanang ngekai duit bojone, iku ngono infak. Bojone dhewe lho ya. Tutup bojone. Ya.
Dadi nek ana wong lanang belanjani sing wedok, belanjani bojone niku wau. Iku ngono infak. Kewajiban, bukan sunnah itu. Anak jenengan sekolah dapat kartu. Kartu apa itu? Kartu infak. Wes PP kabeh ngerti. Iku ngono kartu infak, wajib bayar itu. Ya. Ayo lagi kotak nang masjid itu. Kotak infak atau kotak sedekah atau kitab apa? Pak, nanti kalau di dalam kotak itu Pak tertulis kotak infak, jenengan setiap masuk wajib memasukkan uang, karena infak itu wajib. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Al-Qur'an surat Saba ayat 39. Ya. Nah, ini mesti dipahami. Jadi infak itu kewajiban. Seorang ibu memberikan uang pada anak untuk sekolah, untuk bayar SPP, untuk ngaji, PPQ, iku ngono infak. Jangan khawatir Pak, Bu, infak itu akan diganti oleh Allah. Apapun yang kamu infakkan, apapun yang kamu nafkahkan, fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Dalam konsep Islam tidak ada infak tanpa ganti. Semua infak diganti oleh Allah. Itu ayat janji, Pak. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Makan ngekei blonjo wong itu Pak, itu sing ngakeh. Seneng ya untuk bolo. Tapi Bu, ojo dadi wong wedok sing koyok pedaringan bocor. Boros, ya. Kalau sodako Pak, lah sodako sekarang. Wong ngarani sedekah atau sodako. Dari kata-kata sidik, apa sidik? Benar. Wong sing sodako, itu maksudnya membenarkan hati yang penuh dengan iman, membenarkan iman dalam hatinya. Itu wong sing sodako. Nah, rumah yang tempat kita tinggal itu banyak-banyak infak di dalamnya, banyak-banyak bersedekah di dalamnya. Dadi wong urip iku ojo medit-medit. Sampeyan kepenro cirine wong medit. Ketok, Pak. Wong medit itu ketok, Pak. Nang gang ana arek ngamen. Wong medit itu ketok, Pak. Selambu ditutup. Lawang omah ditutup. Sebab apa? Arepe ana wong ngamen lewat. Iku sing duwe mah bakhil. Ya. Wong medit, Pak. Maaf ya, wong medit mlebu restoran ketok. Pramusaji ngekei daftar menu sing ditontok regane, Pak. Duduk menu nih daftar menu ono apa wae sing ditonton kok regane. Oke to, wong medit iki. Kapan dino Pak ono mau balik Surabaya. Maaf ya, ini karena di Masjid Muhammadiyah. Saya dulu periode dulu ketua Korps Mubalek Muhammadiyah Surabaya. Ya, saya ketuanya. Ya, itu ono mubalek Pak datang ke rumah silaturahim. Cerita Pak. Ustaz, aku ingin mangan rawon, enak rawon. Tuku nanti, Embong Malang, rawon setan. Tapi yo ngono Ustaz, regane dalam batin medhit wengi. Wes, ya. Aku mangan mbek bojoku, tambah apa teh anget tambah kerupuk loro. Subhanallah 150. Aku mulai ketok-ketok duit 150. Rasa turu.
Subhanallah. Rawon Pak dituku-tuku dhewe, dipangan-pangan dhewe, iso getun. Iku dipangan wong paling semaput wae. Ya. Iku wong medhit, Pak. Aja sampai dadi wong karo awake dhewe lho medhit. Tuku ndok mundak larang, gak sida tuku. Sampeyan mangan opo to nang omahe? Ya, jenenge sembako ya apa ya masuk larang dituku ya, mau dipangan. Nah, Ibu sekalian, sedekah ada sesuatu amalan yang menjalin hubungan kepada Allah juga hubungan dengan sesama manusia. Tadi yang saya baca tadi ini, Pak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, kamu infakkan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya, akan diganti oleh Allah. Ya, jangan khawatir. Ya, wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza tabahta marqatan fa akhir ma'aha wa ta'aha jironaka. Ono sahabat jenenge Abu Dzar, wong lanang tapi pinter masak. Dipeseni sama Rasulullah, Abu Dzar, kalau kamu masak bikin kuah fa akhir ma'aha, akeh ana banyune. Dadi nek gawe butuh akeh ana banyune. Fa aksir ma'aha. Wa tahajiranoka, nek wis mateng dum-dum menang tangga-tanggamu. Sedekah, Pak. Iki ngono paribasan. Ya. Oh, terus di dupak gawe dudu akeh ana banyune, gawe rawon. Daging sak kilo, banyu sak jeding. Daging dijupuk uber-uberan nang kono, mumet ae. Jadi itu paribasan, Pak. Sedikit ataupun banyak rezeki, jangan dimakan sendiri. Ya. Kalau memang sedikit, maka jangan dimakan sendiri. Berikan pula pada istri dan anakmu. Cukup berikan pada tetangga. Itu ya, itu maksudnya. Jadi Sahih Muslim menyebutkan seperti itu, infak dan sedekah. Jadi jadikan rumah yang tempat kita tinggal itu sebagai tempat untuk infak dan sedekah. Berikutnya, Pak, sebutlah nama Allah jika akan masuk rumah. Diling-iling terakhir ya, terakhir, Pak. Kalau nanti jenengan masuk rumah, bubar dari acara ini, masuk rumah masing-masing, ingat, jangan masuk rumah tanpa berzikir kepada Allah. Sebab dalam hadis ini disebutkan, Pak, dalam Sahih Muslim, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaiton la mabita lakum wala asya. Jika ada seseorang itu masuk dalam rumahnya, dia menyebut asma Allah. Pada saat dia makan dalam rumah, dia menyebut asma Allah. Qala syaiton, maka berkatalah setan antar setan. Antar setan ngerumpi. Apa sing diomong setan? Lama bita lakum wala asa. Kita ndak bisa mabit, kita ndak bisa nginep. Mabit itu nginep, ya. Jenengan nanti kalau naik haji, mabit di Muzdalifah, nginep di Muzdalifah. Jadi kalau kita masuk rumah berucap basmalah, kita masuk rumah berucap salam, zikir, mengingat kepada Allah. Kita makan dalam rumah juga makan dengan cara berzikir kepada berucap basmalah. Setan akan ngomong dengan temannya, antar setan. Kita tidak bisa nginep di rumah ini. Kita tidak dapat makan malam gratis di rumah ini. Asya itu makan malam. Akhirnya apa? Dadi setan bambung, sing kuru-kuru. Ya, tidak bisa nginep, tidak boleh makan. Jadi setan bambung, ya,
sing kuru-kuru. Dilanjutkan, wa idza dakhalan falam yadkuruha inda tukhuli qala syaiton adraktumul mabit. Wa idza lam yadkuruha inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asa. Jika ada orang masuk dalam rumah tanpa menyebut asma Allah, tanpa berucap salam bagi penghuni rumah itu, qala syaiton, maka berkata setan antar setan, adraktumul mabit wal asa. Kita bisa nginep di rumah ini, kita bisa makan malam gratis di rumah ini. Akhir setan kau ada kita lemu-lemu balapan karo sing duwe omah. Saya kan gak ono wong kuru, lemu-lemu saya. Ya. Sekarang siapa yang tadi malam tidur bersama setan akan kelihatan. Kalau ada orang Islam yang bangun dari tidurnya karena ada adzan subuh, itu artinya orang itu semalaman tidur bersama setan, sehingga dia tidak tahajud, tidak witir. Saya yakin ya Pak, jenengan ini Pak, ya, sebelum subuh pasti sudah ngelilir. Iya, iku ngono bawaan umur. Wong iku wis tuwa, turune sediluk mangane titik, iku bawaan umur. Sama titeni ae. Wong iku semakin tua semakin pendiam atau semakin cerewet? Nah, meneh cerewet kabeh. Ya, bawaan umur. Mun bawaan umur Pak, men wis tuwa, iku mangane titik. Jaluk sing enak terus bolak-balik. Lha wong tua. Saya pengalaman hidup dengan nenek kakek saya. Mangane titik, Pak. Tapi jaluk sing enak. Terus bolak-balik. Lah aku putune Pak tak colongi. Ya. Tidur juga begitu. Mari sak ngantuk, teklat ngantuk. Tapi ku jam 2:30 padha nglilir kabeh. Ya. Itu begitu memang. Lah nek ana wong tuwa doyan mangan, doyan turu, iku ngono kasus. Periksakno nang dokter. Aku kok iso ngene, Dok? Apa doyan mangan, doyan turu padahal wis tuwa? Hati-hati, menyalahi sunah. Menyalahi sunah tua itu. Nanti jenengan boleh Pak menggunakan metode komparasi dari bahasa Inggris itu, comparison bahasa Inggris. Mukorin, perbandingan. Semua makhluk ciptaan Allah sebelum datangnya fajar, Pak, podo ngelilir, podo tangi. Jago keluruk itu sak durunge subuh. Manuk puter manggung yang sak durunge subuh. Aku iki wong besok Pak. Ya, ngerti kebo wedhus sapi durung subuh podo tangi. Nah, makanya nek ana wong durung subuh kok ora tangi, iku kasus. Kok isone ngene? Paling lara utawa kepegelen utawa turune terlalu malam. Tapi walaupun begitu Pak, kalau sehat tidur terlalu malam, walaupun jam 1 belum subuh bangun Pak. Kaya ono sing gugah. Hah? Nah, nanti Pak tegakkan sholat tahajud. Oh ya. Diperhatikan baik-baik ya. Jadi nanti Pak, Bu, bubar dari sini, masuk rumah masing-masing. Jangan masuk rumah tanpa menyebut asma Allah. Buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam bagi penghuninya. Mudah-mudahan dengan ucapan salam itu keluarga kita keluarga yang diberkati. Sebab dalam ucapan salam itu ada kalimat wa barokatuh, keberkahan. Pak, ini masih panjang Pak, tapi sudah waktunya sholat duha ya awal. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini yang benar mendatangkan
hidayah untuk kita semua, dan Allah memberikan kekuatan untuk kita bisa melaksanakan. Ya, adapun hal-hal yang mungkin terjadi kesalahan, mudah-mudahan kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.